Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara mengenai kita harus mempersembahkan korban. Nah, kalau kita berbicara mengenai mempersembahkan korban, biasanya adalah korban itu harus menjadi persembahan korban yang terbaik buat Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita pada saat ini, apa yang menjadi persembahan korban yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan? Korban yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah hati kita. Kenapa harus hati kita? Karena dari hati kita ini akan menentukan apa yang terjadi yang ada di sekeliling kita. Misalnya, ketika kita menjadi tawar hati, maka kita akan kehilangan kekuatan, kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan namanya sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sedang tawar hati. Tapi sebaliknya, misalnya hati kita tidak menjadi tawar, maka kita ada kekuatan, kita ada kemenangan, kita ada kebahagiaan untuk menghadapi tantangan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hati kita tidak menjadi tawar. Bukankah kita katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Biar kehidupan itu yang kita dapatkan, kehidupan dalam keluarga kita, kehidupan dalam pelayanan kita, kehidupan dalam gereja kita. Kenapa? Karena kita bisa menjaga hati kita sehingga kita bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kenapa kita perlu memberikan persembahan yang terbaik dari hati kita? Karena sekali lagi, dari hati itu sangat menentukan apa yang di tempat di mana kita berada. Misalnya bahwa kita ada di sebuah tempat, belum tentu hati kita ada di tempat itu. Misalnya kita ada di tempat komunitas, tapi kita bisa ribut, kita bisa nggak suka satu dengan yang lain. Kenapa? Karena hati kita tidak ada dalam komunitas itu. Misalnya kita hidup bergereja satu dengan yang lainnya, kok bisa berantem, kok bisa nggak senang satu lain. Kenapa? Karena hati kita tidak ada dalam hidup bergereja satu dengan yang lainnya. Misalnya kita ada dalam sebuah keluarga, kok di dalam keluarga bisa hubungan jauh satu dengan yang lain. Kenapa? Karena hati kita tidak ada dalam keluarga itu. Misalnya kita ada dalam hadirat Tuhan, tapi kok kita merasa kering, kita sudah nggak ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita tidak ada dalam Tuhan, yaitu haus dan lapar dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bukan hanya sekedar di mana tempat kita berada, tapi hal yang penting adalah apakah hati kita ada di dalam tempat itu. Nah, kalau hati kita ada di dalam sebuah tempat, baik itu tempat keluarga, tempat pelayanan, tempat di gereja kita, maka percayalah, tempat yang sesulit apapun yang ada di sekeliling kita, percayalah bahwa tempat itu Tuhan bisa rubah menjadi tempat yang penuh sukacita, tempat yang penuh kekuatan, tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan dari Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada kekuatan waktu hati kita ada di dalam sebuah tempat. Biar firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.